Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Prodi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dimanapun Anda berada, alhamdulillah masih bersama kami kembali dalam kesempatan diskusi Pilar Islam dan Pemuda Milenial. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita sebelumnya, dan kita sudah menghadirkan kembali 3 orang narasumber kita, dari dosen, dari mahasiswa, dan dari tenaga pendidik di program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam. Baik, untuk kesempatan ini kita akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Prof. Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan selalu sehat ya Prof. Insyaallah. Amin. Amin. Mas Rizky gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini tadi habis dari mana nih Mas? Kayaknya agak kelihatan capek ini Mas. Enggak. Jadi, sehat selalu ya Mas. Alhamdulillah. Nah, yang ketiga ini ada Mas Joko Wahyudi. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya. Amin. Amin, amin, amin. Baik, pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan diskusi terkait dengan pilar Islam dan pemuda milenial. Nah, kalau sebelumnya kita sudah mendiskusikan bagaimana sih bentuk-bentuk pilar Islam itu sendiri, apa sebenarnya pilar Islam itu sendiri. Kalau kemarin kita sudah mendapatkan pengetahuannya, pilar Islam itu kalau kita tangkap itu ada 3. Yang pertama itu Islam itu sendiri, bagaimana rukun Islam itu yang harus kita tegakkan. Kemudian pilar yang kedua itu adalah pilar dari iman itu sendiri. Nah, bagaimana kita harus meyakini segala sesuatunya, bagaimana kita harus memenuhi dari rukun-rukun iman itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah pilar ihsan. Nah, bagaimana kita sebagai seorang hamba harus selalu taat, meyakini untuk melakukan segala sesuatu itu bahwa kita selalu terawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan bagaimana bentuk-bentuk pilar Islam itu sendiri dalam bermasyarakat dan bernegara. Nah, kira-kira itu seperti apa itu, Prof? Ya, terima kasih Mas Dian atas pertanyaan yang Anda sampaikan. Saya memahami realisasi atau pelaksanaan pilar Islam di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau keumatan kita, yaitu pertama perlu kita ketahui bahwa negara itu punya kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan. Oleh karena itu mah dibentuk di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dibentuk juga Kementerian Agama yang mengurusi pendidikan agama. Jadi memang ada sinergisitas. Ya. Tidak ada pemisahan hanya pemisahan teknis. Kalau pendidikan agama itu ditangani oleh Kemenak, dan pendidikan umum biasa ditangani oleh Kemendikbud. Ya. Tapi itu bukan pemisahan secara keilmuan. Hanya kebijakan dan teknis saja. Keduanya sama-sama terpadu. Semua ada negara. Kementerian Agama bila mendapat dana anggaran dari negara, begitupun Kemendikbud juga mendapat anggaran dana dari ke negara juga dari pemerintah. Jadi memang negara yang memberikan biaya. Jadi dalam hal ini negara sudah memberikan pelayanan. Ya, nanti realisasinya diserahkan kepada kementerian masing-masing. Kalau misalnya Kementerian Agama itu melaksanakan pendidikan agama dari tingkat ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, sekolah tinggi dan sampai ke universitas. Dulunya belum ada universitas Islam negeri, tapi sejak tahun 2004 itu dibangun, dibuka Universitas Islam Negeri gitu, UIN sekarang. Dan sekarang kalau jumlahnya mungkin sudah belasan gitu. Jadi itu saya bentuk pelayanan dan kewajiban pemerintah negara kepada bangsa. Begitupun di Kemendikbud, ya dari tingkat dasar, SD, SMP, SMA yang setingkat sekolah tinggi dan college ya, ataupun juga universitas
diberikan dana sebagai bentuk pelayanan pemerintah negara kepada bangsa begitu. Jadi semua terlayani, tidak ada warga negara yang tidak terlayani. Mungkin hanya beda dalam hal mungkin kalau lokasi yang jauh dari pusat, itu mungkin masih kurang merata, kurang ya, mungkin masih bisa disesuaikan untuk merata. Nah, begitupun nanti tentu kita sebagai warga negara harus memberikan respon, mengambil bagian di proses ini. Jadi berpartisipasi kita sebagai orang tua menyekolahkan anak kita, memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak segala demikian. Ya baik negara ataupun warga negara yang sama-sama mengambil bagian dalam proses pendidikan ini, pembelajaran ini ya. Ya tentu manfaatnya di bermanfaat tentu besar. Kenapa? Karena salah satu adagium ataupun semacam pepatah mengatakan bahwa pendidikan itu kunci kemajuan. Semakin maju pendidikan, tentu semakin maju bangsa. Kita lihat misalnya Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Jerman, mungkin juga Rusia. Pendidikan terlepas daripada paham keagamaan yang mereka anut ya. Tadi saya bicara soal ya kepeduliannya ataupun perhatian kepada pendidikan yang ada dibentuk semua. Pendidikan ada besar-besaran begitu anggaran, sehingga demikian ya semakin baik, semakin bermutu pendidikan suatu bangsa, maka akan melahirkan, memproduksi, menghasilkan ya tentu cendekiawan, para sarjana, insinyur, sarjana yang berkualitas juga. Itu penting. Nah, itu kira-kira interaksinya bahwa Islam itu ya kita sebagai umat yang mayoritas Indonesia ya tentu ya tentu mendapat perhatian juga dari pemerintah ya. Dengan dibentuknya Kementerian Agama yang menangani ya masalah-masalah urusan pendidikan keagamaan begitu. Tapi ingat, di Kementerian Agama itu tidak hanya memberi Islam, ada juga Kristen. Untuk semua agama. Ada semua agama. Misalnya yang saya tahu, yang waktu itu saya menjabat sebagai sekjennya, ada namanya Sekolah Tinggi Ilmu Agama Kristen, STAKN negeri. Ada namanya Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha negeri. Ada yang namanya Sekolah Tinggi Ilmu Agama Hindu negeri. Dan sekarang ditingkatkan menjadi institut di Bali, di Denpasar begitu. Jadi semua agama dilayani, tidak hanya Islam. Tidak hanya Islam. Tidak hanya Islam. Jadi yang terbanyak kekeluargaan pemerintah, keluarga negara kepada ya umat dan kita kan umat sebagai bangsa ya. Artinya itu sesuai sekali Prof dengan tagline yang ada di Universitas Islam Indonesia yang istilahnya Islam rahmatan lil alamin, begitu ya Bro ya? Iya, rahmatan lil alamin. Artinya semua diayomi, semua diperhatikan, diberikan kepedulian begitu. Sehingga dengan demikian ya tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada yang disisihkan, semua memperoleh perhatian dan itu sesuai dengan misi Islam ya, sebagai agama rahmatan lil alamin. Kalau Mas Joko, jadi tadi sudah disampaikan oleh Prof Faisal tadi kaitannya dengan sinergisitas antara masyarakat, antara pemerintah dalam menegakkan pilar-pilar Islam itu sendiri, Mas Joko. Nah, kalau dalam kampus di program Pascasarjana itu kaitannya dengan dosen, dengan pendik dan mahasiswa itu seperti apa Mas Joko dalam penegakan pilar-pilar itu, Mas? Oke, terima kasih Mas Rian. Tadi Prof Faisal sudah menyampaikan terkait fasilitas-fasilitas negara yang diberikan kepada masyarakatnya. Itu dalam lingkungan kampus sebenarnya ini juga menjadi fasilitas bagi kita di lingkungan kampus atas kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang telah memberikan pelayanan-pelayanan pendidikan. Hanya kita di kampus itu adalah sebagai pelaksana dari kebijakan-kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah itu, kita yang melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Di satu sisi kita di lingkungan yang memang lingkungannya adalah lingkungan Islam, artinya kita universitasnya adalah Universitas Islam Indonesia, bahkan fakultasnya adalah Fakultas Ilmu Agama Islam. Kita di prodinya itu juga yang S2 ada prodi Ilmu Agama Islam juga, yang S3-nya adalah Doktor Hukum Islam. Itu menjadi
suatu lingkaran Yeah. di mana ini saling mendukung dalam usaha untuk tetap menegakkan pilar-pilar keislaman dalam dunia pendidikan. Yeah. Kita ilmu yang diberikan sejauh ini ataupun sebisa mungkin juga selalu diarahkan untuk menjaga pilar-pilar keislaman itu. Jadi komunikasi, proses pembelajaran, serta hal-hal yang sifatnya rutinitas di dalam lingkungan kampus ataupun lingkungan pendidikan, kita tetap menjaga pilar-pilar itu. Kita usahakan untuk menjaganya dengan tadi yang walaupun kita di masyarakat tentunya tidak diisi ataupun dihuni oleh satu komunitas saja, tetapi dengan adanya ataupun dengan kita melaksanakan pilar-pilar Islam sesuai dengan ajaran dan keilmuan yang ada di kita, kita tetap bisa menyingkronkan atau tetap bisa menyetarakan dengan masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar kita. Baik, terima kasih Mas Joko. Selanjutnya Mas Rizky, bagaimana Mas kalau dari sisi seorang mahasiswa ini Mas? Ya baik. Jadi dari sisi sebagai seorang mahasiswa, tentunya karena pilar Islam tadi, kemudian dari dosen, dari tenaga kependidikan, dan memang kami merasakan sendiri bahwa terutama di kampus Universitas Islam Indonesia ini memang dari segi pelayanan yang baik gitu. Jadi memang tidak hanya melayani masyarakat, namun dengan adanya pilar Islam tadi, jadi bisa kita belajar dari dosen dan dari tenaga kependidikan itu sendiri. Nah itu karena memang kita sebagai mahasiswa juga, ketika kita menuntut ilmu, ketika kita mendapatkan ilmu dari dosen, itu kan tidak hanya kita semata-mata ilmu itu kita ambil dan kita amalkan sendiri gitu. Jadi kita berusaha juga untuk bagaimana kita mengamalkan dan bagaimana kita merealisasikan, menyampaikan kepada masyarakat bahwa ilmu yang kita pelajari ini, dan mereka juga ada hak untuk mendapatkan ilmu itu. Jadi seperti itu. Gitu Mas ya. Jadi kalau kita tarik ya artinya sudah menyatu, sudah sinkron ya. Jadi memang pilar-pilar itu ya sudah terimplementasikan di kampus atau dalam kehidupan kita sehari-hari juga, begitu ya Prof ya. Ya kalau ditarik dalam dalam negara tadi ya pemerintah juga sudah berperan ya Prof dalam untuk menegakkan pilar Islam tadi. Artinya dari sisi pendidikan, dari sisi fasilitas, nah pemerintah sudah memberikan ruang untuk kita menegakkan pilar-pilar Islam, begitu aja Prof. Iya betul. Ya, kalau ini Prof, kalau di luar sana ketika kita tarik dengan sisi agama lain, nah ini kan kadang kita lihat banyak benturan-benturan itu Prof, antara kalau kita katakan ini sebenarnya oknum ya Prof, oknum yang dia mengatasnamakan Islam, membenturkan persoalan-persoalan kecil ya seperti masalah ibadah, seperti masalah toleransi yang akhirnya orang banyak ribut apalagi di media sosial. Nah itu kira-kira seperti apa Prof? Ya tentu kita harus kritis ya dalam hal membaca berita-berita di media sosial. Karena kalau tidak kritis, tidak selektif, tentu kita akan terbawa. Jadi jika kita sebagai warga negara, sebagai mahasiswa, sebagai pemuda bimbingan harus kritis, selektif, dan menempatkan persoalan itu pada proporsinya. Jadi misalnya kalau misalnya ada yang berupaya untuk membenturkan, mengkontraskan atau membenturkan antara agama, itu kita harus berpegang pada ada prinsip ya kerukunan. Jangan sampai kerukunan rusak, gitu. Jangan sampai kerukunan itu tercederakan oleh mungkin sekelompok orang atau seorang yang memang
kerjanya itu memang mencari kesalahan atau membenturkan satu sama lain begitu. Itu tentu kita harus kritis ya. Sebagai mahasiswa, sebagai tenaga pendidikan, sebagai kemudian milenial, sebagai negara ya. Ya. Kita juga memberikan informasi kepada umat, ya kepada umat mungkin umat masing-masing negara itu, ya, supaya bahwa ini adalah isu yang tidak benar. Begitu. Ini adalah pandangan yang menyimpang. Jadi, ya ini tidak mewakili pandangan umat, tidak mewakili pandangan apa namanya entah gereja, entah komunitas, tidak. Tapi ini mungkin masalah pribadi yang mungkin mereka belum tercerahkan pikirannya, pandangannya, sehingga demikian ya pekerjaannya hanya membenturkan ataupun mencari dalil yang sebenarnya sepele ya. Sepele tapi menjadi hal yang maka karena itu menyangkut masalah keagamaan. Ini maka sensitif ya. Jadi itu yang perlu dihindari lah. Perlu dihindarinya. Dan itu mungkin ada, tidak mungkin diberantas satu sama sekali tidak ada. Karena dalam kenyataan sampai sekarang ada kan? Ada. Tapi kita harus kritis, selektif dalam hal menanggapi isu-isu tersebut. Sehingga kita terbawa. Nah, kita sebagai pemimpin, mungkin tokoh agama atau mungkin dosen sebagai guru memberikan pencerahan kepada masyarakat di bawah. Akar rumput ini tidak benar. Tenang, nggak usah menimbulkan keretakan, kerenggangan atau benturan. Jadi itu bisa ditangani oleh ya yang berwenang dan yang berwajib untuk ditangani lebih lanjut begitu supaya kita di proses hukum atau bagaimana sesuai dengan dalam tanda kutip dugaan atas ya pembenturan agama tadi. Betul bro. Nah, karena kan ya hal seperti itu kan ya kalau kita katakan tidak sedikit kadang-kadang yang muncul di media sosial, orang membenturkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah kalau dari Mas Rizky, jadi bagaimana Mas Rizky melihat hal seperti itu, Mas? Ya baik. Jadi kalau kita sebagai pandangan seorang mahasiswa, tentu karena ilmu yang saya dapatkan dari dosen-dosen, tentu kita kan menyampaikan itu kepada masyarakat juga ya. Jadi menyampaikan kepada masyarakat, terutama orang-orang yang terdekat kita, bahwa kita harus selektif, kita harus bisa memahami dan bisa mengambil berita-berita itu mana baik dan benarnya itu. Jadi memang disitulah adanya peran sebagai seorang mahasiswa dan sebagai dosen yang telah menyampaikan, dan itu sebagai peran mahasiswa kita langsung terjun ke masyarakat, kita menyampaikan itu bahwa yang kita harus lebih selektif dalam memilih baik itu dalam berita gitu. Jadi begitu dari pandangan saya sebagai mahasiswa. Baik, terima kasih Mas Rizky. Kalau menurut Mas Joko bagaimana nih Mas? Kembali lagi karena memang lingkungan kampus itu tentu saja kami tetap mengupayakan dengan memberikan informasi-informasi yang sebaik mungkin, memberikan informasi yang sejelas mungkin, sehingga ini kami harapkan mengurangi ataupun meminimalisir isu-isu yang kurang baik di masyarakat. Artinya karena memang kalau kami di lingkungan kampus berarti kan kami harus mengurusi ataupun membawahi beberapa karakter dari pemuda-pemuda ataupun mahasiswa-mahasiswa yang ada, di mana tidak semuanya mahasiswa itu mempunyai emosi yang stabil sama semuanya. Ada yang memang bergejolak kematangan emosinya, sehingga kami menyampaikan informasi-informasi tentang isu-isu yang ada itu ya lebih berhati-hati, lebih selektif yang disampaikan Prof. Faisal tadi, lebih selektif agar nantinya tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan baru di luarnya. Betul. Artinya ada penyaringnya. Ada penyaring ya, Mas Joko. kita sebagai Mas. artinya fasilitator dari berbagai pihak, kita harus bisa menyaring informasi yang betul. Baik pemirsa, sebelum kita akhiri sesi kali ini, kita akan
menutup perjumpaan kita ini dengan closing dari Prof. Faisal, kami persilahkan. Ya, saya mengapresiasi program yang telah dikelola ataupun disusun oleh Mas Rian dan kawan-kawan. Ini bagus ya, dan juga isinya pun bagus dalam arti melibatkan dosen, tenaga pengajar, melibatkan mahasiswa, melibatkan tenaga pendidikan, yang dengan demikian ya masing-masing memberikan perspektif. Bagus sekali. Jadi dengan demikian ya, kalau saya menyarankan tentu harus ada kelanjutan diteruskan begitu untuk semester yang akan datang. Bagus kan? Yang mungkin mengambil tema-tema yang bagus. Tapi yang ingin saya tekankan, kerukunan antar etnis, kerukunan antar agama, umat beragama, kerukunan antar kelompok itu adalah merupakan bagian integral dari kerukunan nasional. Oleh karena itu hindari hal-hal yang saintifik yang melanggar syarat. Suku, agama, ras, antar golongan harus dihindari isu-isu yang peka itu. Dengan demikian mungkin di depan kita lebih bagus lagi ya. Atau bisa meminimalisasi kecil. Ya, mungkin kita nggak bisa memberantas sama sekali. Ya mungkin karena itu memang orang-orang yang berpikiran pikir seperti itu ada lah ya. Tapi mungkin kita bisa memperkecil, meminimalisasi begitu ya. Jadi demikian di depan keadaan bangsa ini akan jauh lebih bagus. Insya Allah. Baik, terima kasih Prof. Kalau kita garis bawahi, pada intinya yang disampaikan itu kita harus menjaga toleransi, bagaimana kita mengimplementasikan dari bentuk-bentuk toleransi itu sendiri. Baik, dari Mas Rizky mungkin ada yang mau disampaikan lagi sebagai penutup? Tidak ada. Dari Mas Joko mungkin? Cukup. Oke, tidak ada. Baik, kita cukupkan sampai di sini perjumpaan kita pada sore hari ini. Terima kasih dari saya Januariansa Arwaizar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.